Satu. Halo semuanya, apa kabar? Saat ini kita ingin mewawancarai seorang mahasiswa dari kampus Universitas Indonesia. Kakak ini terjun langsung menjadi seorang content creator di bidang Studygram. Kakak ini juga merupakan founder dari komunitas Upgrade, Oppo Campus Ambassador, dan Brilliant Student Ambassador. Dan juga merupakan kampus ambassador pada kampus Universitas Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Muhammad Faiz. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Faiz dari Universitas Indonesia, program studi penyiaran multimedia. Dan saat ini juga saya merupakan seorang content creator di bidang Studygram. Salam kenal. Oke. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Kak, menurut kakak nih konten kreator itu apa? Setahu aku tuh kan konten kreator itu kayak ada di bidang beauty vlogger, food vlogger, sama travel yoga kan. Nah, menurut kakak sendiri konten kreator itu apa sih? Oke. Jadi kalau misalkan menurut saya pribadi, content creator itu seseorang yang emang memproduksi sebuah konten. Jadi emang orang yang emang dia tuh membuat suatu konten itu disebut sebagai content creator. Karena konten itu hasilnya, content creator itu orang yang menghasilkannya gitu loh. Jadi siapapun nih kalau misalnya kita buat konten, kita bisa disebut sebagai content creator seperti. Berarti kayak A Day in My Life itu termasuk konten. Iya, di konten kreator banyak banget. Jadi kayak kalau misalnya kita ngebahas konten kreator itu kan banyak banget, tapi kalau misalkan secara dasarnya, secara gampangnya, konten kreator itu seorang yang emang memproduksi sebuah konten itu. Konten itu hasil yang dipublish seperti. Nah, apa yang harus dilakukan jika tertarik nih menjadi content creator? Sebenarnya kayak ini aku cerita pengalaman pribadi. Jadi kalau misalkan kita mau jadi seorang content creator, kita ada 4 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama kita harus cari tahu dulu nih tema apa yang mau kita bawakan di konten kita. Misalkan kita suka makanan, kita bisa jadi food vlogger. Kita suka traveling, kita bisa jadi vlogger gitu lah yang pertama rekam berbagai macam tempat pariwisata dan sebagainya. Nah, karena aku pribadi suka dengan hal-hal studygram, stationery, makanya aku masuk ke content creator di bidang studygram gitu loh. Terus kenapa aku juga mendirikan sebuah komunitas update nih. Karena update ini kan emang dia berfokus pada konten kontennya emang bergaul dengan self improvement, pengembangan diri gitu-gitu. Karena sebelum aku buat komunitas ini juga, aku kan sering nonton film YouTube gitu-gitu yang emang ya penambangan apa namanya diri gitu loh. Terus aku pikir kayaknya dari YouTube ini bisa deh aku distribusikan ke sosial media seperti Instagram karena emang para manusia sekarang pun lebih banyak di Instagram, TikTok daripada YouTube kan. Dan aku rasa ini tuh cocok nih gitu loh. Makanya karena aku rasa aku seneng nih di bidang kayak pengembangan diri, makanya aku mendirikan komunitas update di ini agar bisa mengupdate ke orang-orang yang ada di sosial media seperti. Terus yang kedua udah kita pikirin tentang apa yang mau kita bangun di akun kita harus yang kedua cari materi yang berkualitas. Bukan kayak kita nggak ada nih orang-orang yang membuat konten tapi mereka berkendala di device kayak HP aku bukan iPhone, HP aku masih Android, masih kentang sebagainya kayak mereka nggak kayak jadinya malas buat konten. Padahal dengan HP-HP pun itu bisa cari pendekatan karena aku pun dulu lagi awal banget jadi konten sekitar pas 10 aku mau bangun akun itu pakai HP Samsung di bawah tren. Ya emang bener-bener tuh HP kentang banget kalau dengan gitu. Jadi makanya itu bukan saya suatu problem kalau misalkan emang kalian bener-bener dari content creator gitu loh. Ya aku tekannya Anda cari materi yang berkualitas gitu loh. Karena konten ini kan emang tujuannya 2. Yang pertama mengedukasi atau menghibur gitu loh. Jadi kalian cari nih kalau misalkan akun kalian emang buat mendidik cari materi yang emang bener-bener mengedukasi. Bukan cari materi yang emang hoax gitu loh. Kalau misalkan emang mau menghibur cari hiburan-hiburan ataupun job-job yang emang relevan dengan para pengguna sosial media itu loh. Kalau misalkan kalian nih, udah neken akunnya emang buat, mendidik, mengedukasi, tapi kalian cari materi emang yang kurang berkualitas buat apa gitu loh. Orang pun nggak mau mendapatkan materi itu dan akhirnya akun kita nggak bakal tertarik gitu rugi banyak orang gitu men. Terus kalau misalkan emang akun kita buat menghibur menghibur banyak orang, tapi, di jokes kita bener-bener kayak nggak masuk nih ke para kaum itu ujung-ujungnya kan garing dan akun kita nggak bakal naik gitu loh. Jadi yang poin yang kedua itu yang paling ditekankan adalah cari materi yang berkualitas gitu loh. Karena aku Telegram, aku sering tuh share kayak cara bikin materi, kayak kadang nih orang-orang nggak punya brush pen karena brush pen kan mahal. Kita bisa ngajarin mereka kayak bikin materi pakai pulpen.
pakai statue dan sebagainya, kita saya amplifying gitu. Jadi kita memberikan edukasi buat mereka gimana bikin, nursery cutting ya pakai brass pen kok, bisa pakai pulpen, stadio, stagnan. Jadi kita mencari, hal-hal yang emang benar-benar bisa bermanfaat untuk audiens kita, seperti itu. Yang kedua dari materi di podcast. Yang ketiga itu adalah konsisten. Karena kalau misalkan kita udah tentuin tema apa yang mau kita bangun, kita udah cari materi yang berkualitas, terus ujung-ujungnya kita nggak konsisten buat apa gitu loh. Kayak kita udah membangun banyak-banyak di awal dan ngumpulin berpikir dan ini materi 12 akhirnya cuma kayak apa namanya, aktif di minggu pertama doang, di 2 minggu pertama, terus di bulan-bulan berikutnya udah kayak nggak fokus dan sedeni udah kayak nggak konsisten. Itu kayak nggak ada hasilnya, kayak cuma buat memulai tapi nggak ada hasil yang kalian dapatkan gitu loh. Padahal menurut aku pribadi ya kalau misalnya konten kreator ya tadi dan Fadly, kan tadi kalian udah nyari tema apa yang mau kalian bangun, pastiin tema yang kalian bangun tuh kalian suka gitu loh. Karena kalau misalnya kalian nggak suka, kalian akan boring gitu loh. Karena aku pribadi aku suka studiga makanya aku enjoy dalam ngelajarin itu aku sana 1 tahun bahkan sampai sekarang seperti itu. Itu sih. Terus yang keempat yang paling, bisa menjaga apa namanya, upload kita yaitu interaktif. Kita harus interaktif sama audiens kita gitu loh. Gimana kita merespon komentar mereka, gimana kita bisa merespon, DM-DM pesan-pesan dari mereka ya sebagainya gitu loh. Jangan sampai kita ada syarat, ada pertanyaan dan sebagainya kita diem aja. Karena seakan-akan audiens kita ini kayak nggak ada timbal baliknya gitu loh. Karena kadang kita nge-follow orang karena kita ingin mendapatkan timbal balik yang mereka kayak kita mendapatkan instan, mendapatkan rekomendasi dan sebagainya gitu. Jadi yang perlu setaraan itu tetap menjaga interaksi, menjaga kayak komunikasi antara kita dan juga, apa namanya, ke audiens kita gitu sih. Jadi hal yang perlu kita tanamkan pas lagi awal-awal pengen menjadi seorang konten kreator yang pertama kita tetapkan dulu apa, buat akun kita, terus yang kedua kita cari materi yang berkualitas sesuai dengan tujuan kita mengedukasi atau menghibur, terus yang ketiga kita harus apa namanya, konsisten tadi karena kalau saya nggak konsisten kayak nggak ada hasil sama sekali gitu loh. Dan yang keempat kita harus menjaga komunikasi itu interaktif dengan audiens kita, seperti itu sih. Gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa saja sih nih hard skill dan soft skill yang dibutuhkan seorang content creator? Oke, kita akan ngebahas mengenai soft skill dulu. Soft skill yang paling penting ya, paling krusial di seorang konten itu kreatif. Kalau misalkan kita nggak kreatif, kita nggak bakal bisa nge-judge kayak hal-hal apa yang lagi tren, hal-hal apa yang lagi disukai banyak orang gitu loh. Jadi gimana kita berpikir otak, berpikir misalkan, oh kita harus buat konten fotonya emang kreatif. Kadang kita ada pakai metode ATF, amati, juga tiru, dan modifikasi. Nah itu tuh yang harus kita terapkan ya. Jadi kita tuh nggak seakan-akan mengcopy dari orang plek ketiplek, karena kalau misalnya kita mengcopy plek ketiplek, orang yang kita copy pun akan tidak suka gitu loh, dan itu akan menjadi suatu konflik nanti kita dan pihak kita, yang kita makanya kita perlu apa namanya, kreatif dan kita bisa mencerna, konten-konten yang lagi viral, kita bisa memodifikasi ke konten-konten apa yang lagi emang lagi disukai banyak orang dan seperti itu. Skill kedua adalah skill komunikasi, tadi yang kata interaktif, karena kalau misalkan kita sebagai content creator kan pasti kita akan menyampaikan berbagai macamnya informasi pada banyak orang, Kak. Jadi kayak kalau misalkan seorang content creator nggak bisa berkomunikasi dengan baik, jadi kayak buat apa gitu, kita nggak akan mendapatkan apa-apa dan para audiens kita pun akan, eee, bosan dengan apa yang kita sampaikan karena gitu-gitu aja tuh. Jadi ya perlu kita sampaikan adalah komunikasi itu, gimana kita bisa secara berkomunikasi mereka, cara merespon mereka dan lain sebagainya. Terus juga kayak gimana kita bisa mendapatkan kayak, materi-materi yang telah kita khususkan untuk konten kita nanti seperti itu. Dan yang ketiga adalah yang emang seni, buat aku lumayan penting yaitu kolaborasi dulu loh. Karena kalau misalkan, konten kreator pasti kan nih ujung-ujungnya bakal ada yang ngajak kita collab gitu dari brand-brand gitu kan. Karena aku pribadi juga setelah aku 1 tahun maksudnya alhamdulillah dapat tawaran buat kolaborasi dari beberapa brands, dan itu tuh penting banget ya gimana kita bisa ngerespon brand tersebut, dan gimana kita bisa bernegosiasi dan lain sebagainya gitu. Agar kalau misalkan, kedua belah pihak ini mendapatkan kebermanfaatannya gitu. Kan rasanya kayak wajar misalnya kita dapat, keuntungan tapi ke sana nggak dapat keuntungan gitu loh. Jadi kayak mungkin mereka nggak akan kayak repeat buat kita kerjasama tuh. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya, berkolaborasi kayak bisa berkomunikasi juga gitu loh, agar nanti mereka senang dengan apa yang kita berikan dan kita pun senang dengan apa yang kita dapat dari brand tersebut. Jadi kayak mungkin kalau misalkan brand tersebut senang kita bisa diajak kayak kerjasama lanjutin. Karena aku pun begitu kayak beberapa brand udah kayak aku nih sebulan udah oke nih kerjasama dan tersebut suka dengan aku yang aku berikan gitu loh. Dan alhamdulillah beberapa brand tersebut mengajarkan apa namanya, kolaborasi lagi buat ke depan ataupun buat campaign-campaign yang memang akan dilaksanakan dari seperti itu. Jadi ya emang soft skill emang, menurut aku penting tuh buat seorang founder yang pertama kreatif,
Tiga, komunikasinya harus baik dan juga gimana kita bisa berkolaborasi dengan tim seperti itu. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang soft skill. Sekarang kita akan ngebahas tentang hard skill apa aja sih yang emang perlu konten kata ini ada gitu loh. Yang pertama itu ada riset gitu loh. Jadi kita harus meriset apakah kita publikasi ke sosial media kita. Apalagi ini sangat-sangat krusial kalau misalkan kita membuat konten edukasi gitu. Jangan sampai pesan yang kita sampaikan ini ada pesan-pesan yang emang nggak benar, pesan-pesan hoax gitu loh. Karena kalau misalkan kita udah ketahuan hoax, ketahuan nggak benar, itu mungkin akan menjatuhkan engagement konten kita gitu kan benerannya gitu. Ya makanya paling khusus itu riset, kita bener-bener riset materi apa dari apakah ini valid, apakah ini benar atau tidak, seperti itu. Dan yang kedua itu copywriting gitu. Di mana kita bisa menyusun di materi-materi yang kita ambil dari sekitar, kita susun menjadi sebuah per konten, juga caption dan sebagainya. Kayak salah content writer ini yang dia kayak mengolah materi-materi konten tersebut menjadi sebuah skrip konten yang emang akan dipublikasi ke sosial media kita seperti itu. Jadi gimana kita bisa kita mengolah kata-kata gitu loh. Dia kayak orang ini sampai di awal kata kita harus menggunakan apa sih biar audiensnya bisa menyampaikan, bisa stay di video kita pakai aktif video gitu loh. Jadi kayak gimana kita mengolah kata tersebut di copywriting ini seperti itu. Dan yang paling penting seorang content creator punya adalah editing dasar. Kayak kurang valid, kayak kurang kalau misalkan seorang content creator ini nggak bisa ngedit, bener nggak? Jadi kalau misalkan seminimal-minimalnya aksen, minimalis kalau misal editing dasar kayak potong-potong video, tambah lagu, tambah tag dan sebagainya gitu loh. Karena kalau misalkan kita cuma kayak kita bikin video nih, tapi nggak diedit, itu kan bakal kayak banyak hal-hal yang nggak penting kan. Jadi akhirnya, orang pun akan bosan gitu loh. Karena video-video di YouTube yang panjang-panjang itu juga diedit kan, gitu. Makanya menurut aku pribadi, hal yang paling seorang potensi datang sekolahnya itu tim dasar. Ya minimal dasar banget dari tadi kayak video, kasih teks, kasih lagu sebagainya gitu. Dan untuk nanti ke depannya itu pasti bakal berjalannya waktu kita akan belajar banyak. Nah itu gitu loh. Karena kalau rekomendasikan pun ke depannya akan banyak kayak hafalan tren, alat tembak kita nanti ujung-ujungnya kita dapat ikuti tren tersebut dengan dan yang ada yang tuh kita pun sedikit-sedikit akan belajar tentang kayak cara editing seperti itu sih. Jadi kayak hal skill yang emang harus punya seorang operator tadi, pertama, apa namanya, riset, yang kedua content writing, yang ketiga adalah editing, gitu sih. Oke guys, itu dia hard skill dan soft skill yang harus kita punya nih kalau kita mau jadi content creator. Ternyata kalau misalkan kita lihat di luar sana itu banyak sekali content creator. Entah itu food blogger, entah itu beauty blogger, tapi nggak semua content creator itu bisa tahu gitu cara dan akan menjadi content creator supaya bisa terus berkembang dan berkarya gitu ya. Yes. Oke, boleh dilanjut. Nah kan, lanjut itu, tantangan terbesar Kakak sebagai content creator tuh apa sih? Kayak kan bisa dari hate comment atau views-nya naik atau nggak turun gitu kan. Nah, menurut Kakak tantangan terbesarnya tuh sebagai content creator itu apa dan gimana sih cara ngatasinnya? Oke. Jadi kalau seandainya sembari cara kayak pandangan terbesar akun visual konten kayak gimana kita bisa menghasilkan konten yang terbarukan tuh loh. Kadang emang kita suka, tahu nih kita membimbangkan atau nge-trigger ya. Jadi pernah kita udah berjalannya konten kita udah banyak banget di sosmed ini kita stuck gitu loh. Kayak, apa aja sih yang harus kita buat, konten apa aja sih yang kita kayak, produksi yang sebadi gitu loh. Dan itu tantangan terbesar, buat aku pribadi karena aku kadang suka, bingung, suka kayak, kayak udah stuck kayak konten apalagi mau harus buat gitu loh. Tapi kadang hal yang aku, aku buat untuk mengatasi hal tersebut, karena udah canggih banget teknologi dan namanya AI dan sebagainya gitu. Karena kita, bisa meminta rekomendasi dari AI tersebut gitu loh. Jadi kita emang membuat suatu prompt yang kita buat buat ditaruh AI tersebut, jadi AI tersebut akan memberikan ide-ide apa yang kita bisa buat untuk konten kita seperti itu. Jadi kalau secara pribadi pun, aku masih menggunakan di AI tersebut kayak kayak ChatGPT, Gemini gitu-gitu buat kayak memberikan ide-ide konten apa yang emang harus aku buat gitu loh. Jadi kayak, di supaya aku untuk mengatasi hal tersebut aku pakai kayak gitu loh. Karena emang suka stuck dan daripada kita kepikiran dan kayak pusing buat bikinnya apa-apa gitu, makanya aku pribadi buat pakai AI gitu lah untuk memanfaatkan teknologi untuk meminta rekomendasi rekomendasi spot apa yang memang harus aku puas untuk menjalankan alasan aku gitu. Iya, untuk memakai AI, Kak. Kakak memakai AI ini baru kini atau sudah sejak awal atau kiri?
Waktu kalau ke anak pribadi pas lagi awal-awal pernah aku dapet ide. Tapi mungkin pas lagi pertengahan ya, udah mulai ngerasa stuck udah kayak hapus Word, akhirnya aku kayak itu pakai AI tersebut kayak minta rekomendasi gitu loh. Karena aku juga pernah lihat kayak di TikTok, di Instagram kayak sana kita bingung nih minta kata kasih rekomendasi tuh dari ChatGPT dipakai proses gini gini, dia bakal kasih rekomendasi gini 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 gitu loh. Jadi kalau sangat pribadi di tengah-tengah sih, saya nggak awal mata tua gitu. Oke. Kalau misalkan kita lihat di bumi ini kan banyak banget ya varian variator. Kalau misalkan dalam FYP TikTok, Instagram, kayak tertarik nih, kita bikin food blogger yuk, atau kita bikin beauty blogger yuk. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa yang membuat kakak tertarik sehingga kakak bergerak menjadi content creator Indosati? Oke, karena dulu sejak aku gini ya, fun fact-nya dulu kejadian kecil, aku kayak pengen nonton di Sandra, gitu. Kayak dari SD, ya dari SD deh. Dulu SD aku nggak punya HP, aku cuma kayak pinjam ke orang tua, ngeliat di YouTube kayak sehat-sehat di pulau. Dan aku kayak bermimpi pengen jadi mereka, gitu. Terus pas lagi SMP, aku nggak bisa ngedit apa-apa tersebut karena aku mondok. Jadi mana mondok, nah emang kita nggak minum HP kan, gitu. Dan akhirnya aku keluar pondok, aku kayak tuh, kayak aku pengen jadi seorang yang emang potensial kalau di soal saya ke The City dia kayak gitu ya. Ya akhirnya aku, bikin ya apa aku bisa, apa yang aku suka gitu loh. Akhirnya aku tuh buat tuh upload, studi keren itu. Jadi dari apa, oh ya udah aku bikin konten sama apa yang sebisa, aku yang suka. Ya alhamdulillah beberapa bulan, beberapa tahun pun alhamdulillah mau naik tuh. Beberapa juga yang viral. Dan itu sih ya buat aku kayak awalnya komit sama konten kreator. Terus kenapa sampai ke saat ini aku, pengen ya selamanya Kakak, karena alhamdulillah beberapa format setelah itu juga jadi konten kreator itu. Jadi kayak alhamdulillah beberapa mungkin masih ada followers aku dari teman aku jadi kita ikut nih, Om 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, alhamdulillah ada gitu insight buat aku kayak buat ya tambah mau jajan buat kuliah dan sebagainya gitu. Jadi kayak buat aku pribadi untuk ini bukan cuma buat bisa menurut aku enak, tapi juga bisa mendapatkan hasil dari kuliah. Ya makanya aku masih mempertahankan, eee, pekerjaan aku sebagai content creator sampai sekarang. Oke ya, kalau misalkan kita udah buat suatu konten nih Kak, menurut kita, wah konten foto gue udah bagus nih. Oh, kualitasnya udah oke, pencahayaan dan segala macam. Tapi pandangan kita kan tidak sama ya dengan orang lain ya. Kalau kita yang buat konten dengan audiensnya aku bakal. Dan juga dalam konten itu ada yang namanya hate comment. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana cara menanggapi hate comment itu? Oke, jadi berbagai macam sebenarnya aku jalankan sih ada aja komentar kayak gini, kayak pertanyaan kayak gini, nanya aku lakukan mengenai hate comment tersebut yaitu aku lihat dulu hate comment ini tuh bisa membuat aku lebih baik atau bahkan atau emang dia nggak suka aja sama aku. Mungkin kita, kontennya kita buat emang udah oke, udah baik gitu loh. Terus dia kayak aja tetap aja kayak hate comment di konten kita. Kita lihat dulu nih apakah dia itu mengkritik atau memang, membenci gitu loh. Kan sama kritis itu beda ya, kalau misalkan mengkritik itu kayak mereka akan lebih baik gitu loh, membuat kita menjadi lebih baik. Kalau misalkan emang ini kayak komennya itu mengkritik, oh dan juga bisa membuat kau lebih baik, mungkin aku akan terima saran tersebut. Jadi kalau misalkan emang itu bener-bener kayak apa namanya, menjelekkan, ngejatuhkan, ya udah aku diemin. Karena kita bisa apa sih, sana itu di luar kendali kita gitu loh. Jadi sebagai kita seorang content creator pun, ya udah kita nggak usah terlalu, mementingkan item tersebut, itu hanya menjalankan apa namanya, ya konten-konten yang kita jalankan aja gitu loh. Secara menurut aku pribadi kalau misalkan kita apa namanya, terlalu memikirkan komen tersebut kayak terlalu berpikir larut, terlalu memikirkan, ini bakal kayak gimana, kehidupan ini kayak gimana gini kan, kita akan overthinking sendiri dan ujung-ujungnya kita akan stuck mindset itu loh. Padahal, ada orang-orang yang emang hard comment ke avoidance itu orang-orang kiri sama kita, gitu loh. Jadi kayak, buat apa kita mementingkan hal tersebut padahal itu juga di luar kendali kita. Jadi kalau secara aku pribadi, pertama lihat dulu apakah ini benar saya menjatuhkan, apa ini mengkritik agar kita jauh lebih baik. Kalau emang itu jauh lebih baik buat kita, itu diterima aja sarannya, terus kita kena perbaiki pelan-pelan buat apa kita gitu. Kalau ini namanya jatuh kan ya udah diemin aja, kita nggak usah bertindak apa-apa gitu loh. Kalau misalnya kita, terlalu beresponnya dan sebagainya itu akan panjang urusannya. Kalau misalnya pribadi emang kalau saya itu nggak penting lah buat aku, udah aku diem aja. Kalau sampai emang bener-bener kayak apa namanya, mengesahkan pikiran aku kayak penyimpaian tentang pemikiran aku terkait pada tersebut, aku kadang akan post ke komen tersebut. Karena buat apa ya, ujungnya kita memikirkan hal tersebut ya ujungnya kita akan nge-down dan itu nggak penting banget gitu loh, akan menjatuhkan,
produktivitas semangat kita gitu loh. Itu sih menurut aku pribadi. Jadi kita harus sadar dulu apa kita pikir, apakah ada yang jatuh. Oke, kalau misalkan video nih, video itu kan pasti kita mencari target audiens. Banyak banget orang-orang membuat video tapi masih bingung nih, target audiensnya itu siapa sih? Generasinya generasi yang harus bagaimana sih? Nah, kalau kakak sendiri, siapa target audiens yang akan kakak tuju ketika kakak membuat suatu konten? Nah, karena aku pribadi emang jatuh ke ground, memang suka sedikit nantaukan bola pendidikan dengan kayak alat-alat tulis saya sebagai pasti subjek tulis aku kan anak-anak sekolah, anak-anak sekolah kayak mungkin anak SD atau nggak anak SMP, anak SMA gitu ya, emang suka dengan aku tulis dengan warna-warni gitu loh. Jadi makanya itu, jadi kayak di akun aku pun tuh akhirnya nggak buat kayak studi gelap aja, aku langsung di apa namanya, di sosial media aku yang studi itu, aku juga nge-share kayak materi-materi materi saat itu ya SMA kemarin aku ngesukain materi-materi kita kayak, matematika, apa aja sih materi-materi aku buat notes, akhirnya aku publish di Instagram dan misalkan buat teman-teman emang ada materi yang kami pun bisa dilihat juga materinya gitu loh. Juga aku juga share kayak tips and tricks kayak misalkan cara membangun semangat buat kalian mau bikin buat anak SMP, anak SMA gitu-gitu. Aku juga nge-share tuh di Instagram aku, jadi emang ini jangkauannya luas ya, emang tujuannya itu buat anak-anak, SD, SMP, sampai sekolah, anak-anak sekolah. Ya emang dia nanti di Kakak, pendidikan gitu lah, mesti mampu win score, gitu. Berarti kalau mau suatu konten, audiensnya itu harus jelas ya Kak, Iya. biar nggak salah sasaran gitu. Benar benar ya. Oke, kalau kita buat suatu konten video nih Kak, kan bisa di mana aja ya, di internet bisa, di luar bisa, di ini bisa. Nah, Kakak tuh biasa buat suatu konten tuh di mana sih? Kalau aku pribadi aku di rumah loh. Dulu pas lagi aku emang jual punya HP yang bagus ya emang sewa-sewa aku gimana cara video aku ini bisa apa namanya, bagus di setelan. Aku dulu HP ke depan rumah panas-panasan jam 2 siang buat tag video lihat. Jadi di jam 2 siang aku keluarin meja, terus aku taruh kayak taplak meja, aku ngerekam di situ kayak 1/2 jam di luar gitu loh. Tapi ngedapatin sinar matahari yang bagus gitu loh. Karena pas di dalam rumah kayak kurang bagus tuh banyak di slow. Tapi kayak alhamdulillah dapat rezeki bisa dapat pen bagus, kedua aku juga bisa kayak, eee, dekorasi meja aku dan sebagainya, alhamdulillah bisa sekarang bisa dari bikin, konten di dalam kamar aja gitu. Jadi aku menata meja aku sebaik mungkin, sebagus mungkin, terus udah aku buat di kamar aku gitu. Jadi emang pas lagi awal-awal tuh pas lagi printis itu ternyata bener-bener kayak perjuangan banget gitu loh. Kayak kita mendapatkan sinyal yang bagus kayak gimana, mendapatkan angle yang bagus kayak gimana gitu. Jadi kayak aku rasa apa yang aku lakukan selagi aku dulu aku lakukan itu betul merupakan langkah yang benar. Jadi kayak alhamdulillah sekarang aku bisa dirinya sekarang so. Karena aku pernah baca satu statement kalau misalkan, keputusan yang kita buat sama lalu putusan yang kita buat masa lalu adalah, pasti terus apa, keputusan yang kita buat di masa lalu itu adalah merupakan sekarang adalah hasilnya gitu, ngerti nggak? Gitu. Jadi menurut aku itu statement yang menurut aku karena lewat. Berarti Kakaknya buatnya melukis dari tahun sampai sekarang ini, ya sampai sebesar ini. Karena aku dulu kan punya Instagram, Instagram aku tuh, aku lupa salary-nya, jadi alasan kayak aku buat Instagram duluan. Dan itu akun studi itu aku berdirinya kayak buat dari nol gitu. Jadi aku buat nol sampai ke 10 pengikut, ke 50 pengikut, 100 pengikut, kira 1.000 setengah dari 15 kilo putus. Berarti prosesnya lumayan panjang nih. Yes, kita untuk pertanyaan yang terakhir Rika. Kita kan bisa buat konten video kalau misalkan kita nggak tahu nih, kita bisa unggah aja gitu videonya. Nggak melihat jam, nggak melihat kapan ya kita harus posting suatu konten tersebut biar viewsnya naik nih, biar dilihat semua orang, biar FYP gitu. Nah, menurut kakak, kapan waktu yang tepat untuk mengunggah suatu konten supaya viewsnya naik atau supaya viral? Karena menurut aku pribadi, aku pun sering kayak nge-post konten-kontennya emang usahakan di jam-jam, tetap diusahakan jam 5 sore, semua jam 5 sore dan itu emang biasanya kontennya naik gitu loh. Dan menurut aku untuk nge-post konten pun nggak ada jadwal emang harus kita post di jadwal itu terus gitu loh. Sebenarnya kita mau nge-post kapan pun udah boleh gitu loh.
Dan kalau misalkan emang mau cari jam-jam yang rame ya paling kalau menurut aku ya, misalkan jam, 4 sore atau enggak jam 5 sore atau enggak jam makan malam. Karena jam 4 sore kenapa? Karena mereka-mereka kadang pulang sekolah, pulang kerja, ujung-ujungnya ngapa? Buka HP atau sosmed kan gitu. Atau enggak jam, makan malam deh, jam makan malam kan mereka udah kayak, jam 8 apa ya, jam 9. Itu mereka kadang mau tidur, udah santai-santai, ngapain, ujung-ujungnya buka sosmed kan. Menurut aku pribadi kalau misalnya mau cari jam rame ya jam segitu, enggak jam 4 sore atau enggak jam, 6 malam dan 9 malam gitu loh. Tapi kalau aku untuk outdoor hal yang udah aku alami itu sebenarnya kayak ada jadwal pagi pas kosongnya apa tuh untuk video kita rekaman besok. Karena kalau misalkan video rame dan nggak rame itu sebenarnya tuh kayak hoki-hokian kita sih. Jadi kita ya itu di luar kendali kita gitu loh. Dan kita sebagai content creator pun nggak usah kayak selalu mikirin kayak like, komen dan sebagainya. Kalau sekarang kita masih awal udah coba bikin kayak gitu udah kita bakal terjawab karena pasti hasilnya nggak bakal, maksimal gitu loh. Kalau misalkan menurut aku pribadi kalau katanya emang masih awal mau dukunnya kelihatan, ya udah fokus dulu dengan konten-konten kita, mau instan yang sebagai syuting. Oke, tapi masih terkait waktu nih Kak. Itu ada terkaitannya sama konsisten nggak sih? Misal saya mau buat satu konten nih per minggu, setiap minggunya itu 2 kali. Nah, setiap minggunya itu harus continue, misalkan konsisten di jam antara jam 5 sore sampai jam 8 sore itu ada terkait-terkaitnya nggak sih? Buat aku aja buat aku pribadi aja karena aku pun dulu tuh kayak ganti-ganti jadwal postingnya. Misalkan aku dulu, aku posting jam, 9 malam terus. Terus kayaknya nggak ada hasil kayak sama aja gitu harusnya. Akhirnya aku posting di sore terus gitu loh. Ya sama aja sebenarnya gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak, kalau misalkan kita bisa posting, posting aja gitu loh. Tapi jangan posting di jam-jam awal karena mau awal nggak ada tim sama sebaik dulu itu sih. Menurut aku kayak gitu. Kalau misalkan soal pencapaian jadwal yang khusus banget tuh nggak ada. Oke, mungkin cukup di sini videonya. Nah, buat kalian nanti yang lihat video kita, supaya menjadi inspirasi buat kalian, terutama organisasi genset kayak kami berdua ini, supaya nggak apa-apa tuh nyerah, apa-apa tuh nggak nyerah, apa-apa. Bosen lah Mbak, pengen coba yang lain deh, pengen coba yang lain deh. Nah, mungkin ini bisa menjadi inspirasi kalian semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih ya, Diana ya. Bye-bye.